Masuk dia ke dalam mimpi saya. Dia tahu saya letih, dia lelah, dibuatnya saya kehilangan semangat. Udah bersama, kau tidur aja lah. Jamaah tak sampai 600. Ternyata Masya Allah tabaraka. Ini sampai nggak 600 ini? Jadi intinya kerja setan menyebarkan isu melalui mimpi. Maka kalau ada manusia yang suka menyebar isu berarti bukan saya yang ngomong ya, saya cuma menggiring opini aja. Bersyukur nikmat bertemu malam ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Dia yang sudah mengajarkan kita mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dari Pontianak saya sangka sudah sampai, rupanya belum. Diteruskan sampailah ke Mempawah. Sampai di Mempawah istirahat sejenak. Ustaz Somad silakan masuk ke tempat kamar tidur. Saya pun tertidur. Dalam tidur itu saya bermimpi. Dalam tidur itu saya bermimpi sampai ke sebuah daerah. Lalu kemudian saya disuruh menunggu, tak berapa lama datang panitia. Kata panitia, Ustadz, jamaahnya tidak cukup 600 orang, maka pengajian ditunda besok. Setelah bangun tadi, lama saya terpikir, begitulah saya jalan jauh, kok jamaahnya nggak sampai 600 orang. Apa yang terjadi sebenarnya? Setan sedang menyebarkan isu. Setan menyebarkan isu melalui mimpi. Masuk dia ke dalam mimpi saya. Dia tahu saya letih, dia lelah, dibuatnya saya kehilangan semangat. Udah bersama, kau tidur aja lah. Jamaah tak sampai 600. Ternyata Masya Allah tabaraka. Ini sampai nggak 600 ini? Jadi intinya kerja setan menyebarkan isu melalui mimpi. Maka kalau ada manusia yang suka menyebar isu berarti bukan saya yang ngomong ya, saya cuma menggiring opini aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya jangan mudah percaya pada isu. Lebih baik percaya pada usi daripada isu. Malam ini kenyataan membantah semua isu-isu itu. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang fasik membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Harus klarifikasi. Saya pun mau klarifikasi, tidak cepat percaya kepada setan. Saya mau cek sampai tak jamaah ini 600. Masya Allah. Bahkan kabarnya sudah datang dari asar tadi. Hah? Zuhur? Asar mereka udah datang, Ustaz. Entah salah baca jadwal, tapi yang jelas yang datang dari asar tadi semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Yang berangkat dari rumah jam 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sudah 6 jam berada di sini. Maka pulang lagi nanti dalam perjalanan 10, 11, 8 jam. Ketika melihat catatan amal 8 jam, keterangan, browsing, surfing, poncing, kencing. Tapi beda sama orang Mempawah. 8 jam
tablik akbar. Mana ada tablik akbar 8 jam? Nunggunya aja lama. Tapi menunggunya itu pun bernilai jihad fi sabi. Makanya yang tadi niatnya kurang-kurang jihad fi sabilillah harus diteruskan jihad fi sabilillah. Saya pun sampailah ke Mempawah. Sebelum keluar, Ustaz Somad, jangan keluar dulu dari mobil. Oke. Saya lihat dari depan, Ustaz, jangan sampai salah salam. Itu bupatinya. Yang mana? Yang itu, yang pakai jilbab. Oh, perempuan. Terus saya lihat perempuan pakai jilbab, jilbabnya syar'i, jilbab panjang. Kenapa cipika-cipiki dengan wakil gubernur? Ini bahaya. Setelah barulah rupanya istri bab. Oh, itulah. Coba kalau saya berturutkan, sudah saya sebarkan isu di internet kan. Ini ternyata ada terjadi yang tidak benar. Na'udzubillah. Makanya jangan sempat tertelan isu. Tertelan kepala udang tak apa-apa. Kok tiba-tiba Ustaz ingat udang, tadi dikasih makan udang. Mantap udang. Banyak, tapi tak sempat dimakan. Karena sibuk foto semua. Gimana mau makan udang? Saya pun makan malu-malu. Saya takutnya pas sedang makan tuh, apa semulut sedang share. Like and share. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa nikmat besar diberikan Allah kepada Mempawah. Sotongnya besar-besar, dipotong pakai sendok, pulut isinya. Baru disinilah saya tahu sotong makan pulut. Kepitingnya besar-besar, hampir sebesar piring. Kepiting. Cuman saya tengok kanan, Pak polisi, tentara, saya lihat kiri, satu pun tak ada yang makan kepiting. Saya malu pula kan. Saya ini kan orangnya pemalu. Jadi saya tengok tak ada yang makan, saya dalam hati saya, kenapalah orang ini tak ada makan. Masya Allah. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum. Mudah-mudahan nikmat-nikmat besar ini ditambah Allah kepada Mempawah, insya Allah. Tapi ternyata tidak semua keinginan bisa kita sanggupi karena keadaan yang luar biasa. Saya punya sahabat, kawan dekat di Riau, namanya Ustadz Lukman Syarif. Rupanya istri beliau orang Mempawah. Kata beliau, sudilah kiranya Adinda bersilaturahim di rumah keluarga saya di Mempawah. Saya paling susah menolak keinginan orang. Begitu kata beliau, sudi nanti Adinda silaturahim di Mempawah. Oke, I am coming. Saya sangka di Mempawah ini menyambut tamu biasa-biasa saja. Ternyata tadi di rumah Ibu Bupati, salam kiri, salam kanan, tarik kiri, tarik kanan. Mencium biasa, maksanya yang luar biasa. Tarik leher saya, pas dicium tadi merinding saya. Merinding, apa tak merinding? Kumis tajam. Luar biasa masyarakat Mempawah. Kalau begini keadaannya, sedangkan di rumah saja seperti ini, padahal banyak pengawal Satpol PP, maka mohon maaf saudaraku, tak mungkin datang. Khawatir saya pecah piring, pinggan, mangkuk nanti. Lebih banyak mudaratnya dari manfaat. Tapi yang jelas, begini orang Mempawah memuliakan tamu.
Saya pernah ceramah di satu daerah, satu pun tak ada peduli, cuek aja deh. Pas saya lewat, saya heran, kok orang kampung ini nggak ada yang kenal saya? Kurang viral kah? Saya heran, saya tanya Pak Kades, kenapa orang sini nggak ada kenal sama saya? Rupanya nggak ada signal. Di kampung pedalaman nggak ada signal. Saya buka HP, no signal. Jadi saya tanya, gimana orang sini bisa mendapatkan ngirim berita keluar? Naik ke batang pohon kayu di atas bukit. Ada bukit tinggi, di atas bukit itu ada pohon kayu. Itulah mereka naik ke atas kalau mau dapat SMS. Naik sampai ke atas, di HP-nya digoncang-goncang, baru dapat. Yang pandai manjat ini cuman satu, manusia, bukan monyet. Orang, cuman yang berani manjat di atas bukit itu dengan pohon besar cuman dia sendiri. Cuman masalahnya dia buta huruf. Jadi udah di bawahnya HP ke atas, goncang-goncangnya, tengoknya masuk, tapi dia tak bisa baca. Turun lagi ke bawah. Begitulah sulitnya. Jadi jamaah Mempawah kenal Ustadz Abdul Somad karena ada signal. Tapi jangan lupa, signal ini juga menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam kalau menyebar isu tanpa fakta dan data. Ini malam ini saya ceritakan semuanya supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah, tabarakallah. Acara ini berapa banyak yang mentajah ini. Kabupaten Mempawah, KNPI Mempawah, Darussalam Sengkuang, DMI Mempawah, Paskas, pasukan khusus, Paskas, pasukan amal soleh. Ada pula UAS, ada juga UAS di situ. Ada banyaklah. Artinya apa? Kita bisa membuat acara besar kalau menghilangkan isu dan menjalin silaturahim. Bisa acara ini kalau hanya dilakukan oleh satu orang saja? Mana bisa? Abdul Somad mau ceramah sendiri saja, naik ke atas ini, lampu dimatikan, mikrofon dimatikan, naik ke atas. Nampak bodoh. Tapi malam ini Masya Allah, baik-baik saudara kita dikasihlah lampu. Ini nampak saya cerah terang benderang ini. Tahu kenapa nampak cerah ini? Lampu 2 biji dipasang. Hebat Mempawah. Biasa orang masang lampu di atas, ini di bawah. Kursi disediakan. Mana tahu Ustaz habis makan udang begoyang, kumat kolesterolnya, disediakan kursi. Buah, ada pisang, ada duku, ada langsat, ada macam-macam, rambutan. Untung tak durian letakkan. Kita tengok, luar biasa. Tinggal plastik aja belum dibuka lagi. Takut kena ulat. Dan asli buah, asli. Kadang kita ceramah di atas meja memang buah juga, cuman pas dipencet kaca. Tapi di Mempawah, artinya orang Mempawah tidak ada tipu-tipu. Itu yang ada di luar, itu juga yang di dalam. Betul? Oleh sebab itu maka ini harus kita jaga silaturahim dan ukhuwah. Dan kedatangan Abdul Somad malam ini pun ke Mempawah dengan niat untuk menyambung tadi silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Ingin panjang umur? Saya enggak ingin. Untuk apalah kau panjang umur Abdul Somad? Panjang umur, banyak dosa.
Panjang umur banyak dosa. Berapa kali naik pesawat hari ini? 2 kali sambung. 2 kali dosa. Nengok pramugari pakai rok pendek. Tapi alhamdulillah tadi pakai rok panjang dia. Dia tahu saya naik pesawat dia. Dan pesawatnya pesawat perempuan pula. Citylink. Itu kan pesawat perempuan. Pakai jilbab, pakai rok panjang. Tapi walaupun dia pakai jilbab, pakai rok panjang, saya tidak tengok mukanya. Saya tetap tunduk ke bawah. Karena kalau saya tengok mukanya, jamaah nengok muka saya. Ya kalau cuma sekedar nengok, kalau di streaming kan ya, kalau saya tengok, langsung komen jamaah, gatal. Oleh sebab itu maka adab-adab nih kita jaga. Ini Abdul Somad ini tidak sopan ini. Tidak sopan, pemimpin di belakang, ulama di belakang, habaib di belakang. Yang di belakang saya, pemimpin, ulil amri, ulama, pimpinan pondok pesantren, habaib, polisi, tentara, satpol pp, satpam di belakang. Kok berani? Sebelum maju saya sudah minta izin dulu kepada mereka. Dan mereka semuanya menjawab. Maka saya berani maju ke depan. Andai pas saya angkat tangan tadi mereka semuanya diam aja, pak saya ceramah begini. Assalamualaikum. Karena sekarang lagi tren sekarang jamaah ceramah membelakangi jamaah sambil perlu mengambil foto begini supaya tahu orang begini orang mempawah kalau ceramah pengajian, membangkitkan syiar. Coba kalau saya ambil foto begini lalu saya tunjukkan ke seluruh dunia, begini kalau pengajian. Kalau kalian mau melihat pengajian ramai, datang kalian ke Mempawah. Tolong naik satu orang ke atas menara, foto dari atas. Biar nampak semuanya, biar tahu orang ini kadang ramai nengok dangdut. Suara penyanyinya biasa aja, roknya aja tinggi. Ustaz pernah nengok? Ya, dengar cerita orang. Insyaallah tabarakallah. Malam ini hati menjadi tenang. Segala yang mengkhawatirkan, menakutkan dihilangkan. Kalau jamaahnya nggak kelihatan gelap, maka risau. Ustaz kok tahu gitu? Saya pernah ceramah, gelap semua, macam menceramahi hantu. Tapi malam ini buat terang, sehingga jelas mata saya melihat. Tapi wajah tak begitu nampak. Ini tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek sama gitu. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan nanti di situ senyum-senyum apa. Tak nampak. Jangan ada fitnah campur aduk laki-laki perempuan. Dipasang tenda. Kameramen, standby mereka berdiri. Jangan kalian sangka cuma Abdul Somad aja yang berjihad malam ini. Adik-adik kita kameramen jihad, mereka luar biasa. Cuman lebih berat jihad saya. Memang kami sama-sama berdiri, bedanya mereka berdiri diam. Saya berdiri bercakap. Mereka cuman ganti-ganti mata aja, kadang-kadang gini, kadang-kadang gitu. Adik-adik kameramen perlu kalian ganti-ganti, karena kalau tidak nanti sudah tua gini sebelah. Yang perempuan kalau mau nikah, tanya dulu, abang profesinya apa? Kameramen. Pasti abang kameramen kan? Loh, kok tahu? Matanya gini sebelah. Jihad mereka luar biasa. Orang bisa mengulang pengajian di Mempawah di depan Masjid Rayana berulang kali. Kenapa? Karena mereka akan mengupload ke
www.youtube.com. Kalau hanya ceramah sekali habis. Jangankan yang dengar, yang nyampaikan ceramah pun nggak ingat. Saya, apa yang sudah saya cakapkan ini tak ingat saya. Kenapa Ustaz tak ingat? Karena aku manusia. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Ada yang lebih parah lagi. Jangankan isi ceramah, nama dia pun dia lupa. Itu namanya amnesia. Malam ini segala yang menakutkan, yang mengkhawatirkan dihilangkan. Isu-isu ketidakbenaran dihilangkan. Maka apapun yang menakutkan, apa yang paling menakutkan orang? Listrik. Takut kesetrum, mati. Maka tiang listrik pun dihias begitu indah. Inilah tiang listrik yang ramah lingkungan. Saya tadi sempat, apa lah ini merahnya? Saya tengok, tiang listrik ternyata. Tapi ingat, walaupun dia sudah dihias, dia tetap tiang yang terlalu dekat-dekat kali. Mana tahu tiang itu berkeringat berembun. Pegang Tapi segala yang mengkhawatirkan, menakutkan. Khawatir nanti kalau Abdul Somad ceramah, orang tidak bisa melihat. Karena jamaah terlalu banyak. Nun yang di ujung sana. Pulang dia, ditanya sama suaminya. Adik, tadi ngelihat Ustaz Somad. Ngelihat. Gimana bentuk Ustaz Somad? Macam beras. Nampak kau Ustaz Somad? Nampak bang. Gimana? Macam beras. Hampir kukunyah dia lagi. Tapi bagaimana caranya biar supaya Ustaz itu nampak besar? Dipasanglah apa namanya? Layar, coba tengok. Makanya tak semua jamaah melihat ke sini. Ada yang melihat membelakangi saya. Seolah-olah dia berkata, terserah kalau ngomong sana. Masya Allah. Ternyata saya nampak lebih berwibawa di layar daripada langsung. Tabarakallah. Khusus untuk anak-anakku yang di sana. Anak-anak. Masa sama ayah begitu? Dulu saya merasa saya ini masih muda. Rupanya pas saya sedang jalan, apa kata santri-santri? Ayah, gitu. Untung tak atu. Lupa kita lihat atu, oh atu. Nauzubillah. Saya sangka jin ifrit. Merah biji matanya. Rupanya kamera. Apa sebetulnya yang ingin ditunjukkan orang Mempawah? Hai Abdul Somad, tadi kau suruh satu orang naik ke atas menara. Kau pikir kami gak punya drone apa? Begitu cara orang Mempawah menghilangkan isu, membantah, tunjukkan real, nyata. Nih drone kami. Tapi jangan terlalu euforia, nanti jatuh juga. Saya pernah sedang ceramah, sedang berapi-api ceramah, tiba-tiba drone menabrak pokok kayu. Mudah-mudahan teknisi, hijau lampunya, tadi merah. Mantap. Tak ada lampu kuning, langsung aja hijau merah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama kita di Mempawah, mudah-mudahan bersama pula kita di jannah. Malam ini ada Ibu Bupati, ada Bapak Wakil Gubernur, ada Bapak Sekda, ada Habaib, ada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala cabang yang berkepala maupun tak ada kepala. Semua hadir malam ini. Sebagaimana kita bersama di Mempawah, aku ingin kita bersama di dalam surga Jannatul Firdaus. Begitu saya sampai tadi, langsung saya dengar, marhaba ya Nural Aini, marhaban Jaddal Husaini.
sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Marhaba diambil dari 3 huruf, rahaba yarhabu. Marhaba, hati kami lapang menerima kedatangan Muhammad sallallahu alaihi. Orang Mempawah hatinya lapang menerima kedatangan Nabi Muhammad, walaupun yang datang bukan Nabi Muhammad, tapi keturunan Nabi Muhammad, Al-Gadri, Al-Shihab, Al-Attas, Al-Idras, Al-Segaf. Akhirnya masyarakat Mempawah ikut ajaran Nabi Muhammad dengan mengakuinya sebagai Rasul utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, hilangkan isu, sambung silaturahim. Tadi saya mulai jam 9, sekarang jam 9.35. Cepatnya waktu berjalan di Mempawah. Sudah 35 menit, baru satu yang saya sampaikan. Pertama, hilangkan isu, sambung silaturahim. Lanjut yang kedua. Sampai berapa nih Pak Ustadz? Sampai saya tengok ada beberapa jamaah yang menguap. Makanya dari tadi saya ceramah ini saya tengok. Nah, kalau ada yang menguap, jamaah yang menguap itu 2 kemungkinan. Pertama, digoda setan, yang kedua kurang gizi. Tapi rasanya tak mungkin orang Mempawah kurang gizi. Makanannya segar-segar, ikannya besar. Disendokkan Pak Wagub dari 1 sendok. Oh, masuk ini ke piring saya. Cuman itulah nggak ada pula yang merekam. Cuma kalau direkam pas disendokkan itu, masukkan ke Instagram. Oh, naik rating kita. Disendokkan wakil gubernur. Sangka orang kita ustadz ecek-ecek kaleng-kaleng. Tengok tuh ustadz kami di Mempawah, wakil gubernur nyendokkan dia. Untung tak disuapkan ke mulut. Artinya apa? Silaturahim itu bukan hanya sekedar salaman. Silaturahim bukan hanya sekedar senyuman. Silaturahim sampai kepada at'imut ta'am, berikan makanan. Taqra'us salam, afsus salam, afsus salam, tebarkan salam. Salam maha keselamatan. Allahumma antas, Allah yang kita sembah itu penebar kedamaian. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata. Berapa banyak orang ingin masuk ke Darussalam tapi tak masuk ke Darussalam. Tapi ada orang yang di dunia sudah tinggal di Darussalam. Kenapa banyak orang tepuk tangan? Dan yang tepuk tangan yang baju biru aja. Pakai dasi pula. Masya Allah, orang pakai dasi siang, mereka malam pun pakai dasi. Saudara yang dimuliakan Allah, yang kedua, setelah kita hilangkan isu, kita bisa bersilaturahim, barulah berdiri program-program. Masjid bisa berdiri karena silaturahim. Silaturahim antara orang kaya yang punya semen dengan orang punya otak tukang gambar, dengan tukang yang jujur dan amanah. Berdirilah masjid yang besar, cantik dan indah. Mudah-mudahan yang membangun masjid sudah booking tempat dalam surga. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah.
dibangunkan untuknya satu tempat dalam surga. Di surga itu nanti pintunya 8. Salah satu pintu itu bernama pintu Ar-Rayyan. Siapa yang masuk dari pintu itu orang yang sering puasa sunat. Masjid ini namanya masjid. Dalam hadis Ar-Rayyan, ini kok ada ayat Rayyana, rupanya ujungnya Ibu Hajah Erlina. Rayyana. Yang penting innamal a'malu binniyat. Niatnya baik. Maka anak-anakku, khusus yang baju-baju biru, yang tak pakai baju biru salah sendiri, kenapa tak kalian pakai? Bercita-citalah dalam hati, saya mesti bangun masjid. Setuju? Dalam hati saya mesti menjadi entrepreneur, mesti menjadi politikus, mesti menjadi politikus, bukan tikus, mesti menjadi businessman, mesti menjadi orang kaya. Tapi bukan tujuan, itu hanya wasilah. Tujuannya adalah mencari ridha Allah dengan membangun masjid yang megah, mewah, besar. Menaranya sampai 4 biji. 1, 2, 3, 4. Berapa banyak masjid bangun menara 1 tak selesai-selesai. 1 tak siap-siap. Ini 4 menaranya. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. 2 lantai. Ini masjidnya memang bentuknya 2 tingkat atau di dalam 1 lantai? 2 tingkat. Masya Allah, tabarakallah. Itu masjid. Ini apa namanya? Ini macam masjid juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sudah membangun masjid, maka sudah booking satu tempat dalam surga. Jadi orang yang tak bangun masjid masuk surga tinggalnya di mana? Tak ada tempat, nonjob lah berarti. Ada sebagian orang berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ke surga. Di kaki 5-nya pun jadilah. Masa berdoa begitu? Kata Nabi, idza sa'altumullaha, kalau kau berdoa kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah tempat yang paling tinggi, surga Jannatul Firdaus. Wahai anak-anakku, wahai adik-adikku, wahai kawan-kawanku, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian nanti masuk surga, kalian pandang ke kanan tak ada Ustaz Somad, kalian pandang ke kiri tak ada Ustaz Somad, kalian lihat ke depan juga dia tidak ada, yakinlah bahwa dia sudah duduk di ruang VVIP. Pede sekali dia masuk surga. Orang Islam mesti pede masuk surga, karena yang menjanjikan dia adalah orang yang tak ada dusta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Maka semua yang hadir malam ini masuk surga. Masuknya kapan? Itu yang jadi masalah. Mudah-mudahan kita masuk kloter 1. Ini masuk kloter 9.999. Orang sudah di surga udah bosan. Nggak ada orang bosan di surga. Orang sudah di surga penuh dengan kenikmatan, dia masih juga ngantri di belakang. Nauzubillah. Ada orang masuk surga karena kaya. Ada orang masuk surga tidak kaya, tapi karena sabar dengan penyakitnya, masuk juga surga. Ada orang masuk surga karena jabatan dan kekuasaan. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 yang dapat naungan itu adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang Ya Allah, jadikan pemimpin kami pemimpin yang adil. Jadi jangan pernah berpikir, saya nggak maulah jadi pemimpin Pak Ustadz, nanti saya tidak amanah. Justru yang diinginkan adalah amanah. Yang di hadapan saya ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Alumni Darussalam akan menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri. Karena kalian masuk surga lewat kekuasaan.
Segenggam kekuasaan di tangan lebih bermakna daripada isi kepala yang brilian. Betul? Ada orang cerdas menyampaikan ceramah berapi-api. Marilah berzakat, marilah berzakat, bayar zakat. Dalil-dalilnya lengkap, ayatnya, hadisnya, fatwanya. Dia orang nggak mau bayar zakat. Bacakannya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda, orang-orang yang menahan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dia tidak mau menunaikan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka azab yang sangat menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha, hartanya akan dipanaskan, dibuat mendidih, menggelegak. Fatukwa bihajibahuhum, keningnya akan ditimpa, wajunubuhum, pundaknya, wazuhuruhum, pundaknya, ususnya, keningnya. Lalu apa kata Allah? Hadza ma kanastum, ini rasakan akibat menumpuk harta. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Ayat berapi-api, hadisnya macam hebat. Jamaah. Tapi ada orang yang tidak pernah ceramah, tidak pernah berikan pidato, diam saja. Tapi dengan tanda tangan peraturan daerah, semua PNS pengusaha wajib bayar zakat potong atas. Mana yang lebih bermakna? Ceramah yang 1 jam atau 1 tanda tangan? Saya tahu jamaah ragu mau jawab. Nanti kalau dibilang 1 tanda tangan, Ustadz tersinggung. Ceramah 1 jam, pemimpin tersinggung. Jadi kalau gitu selamat diam. Mana yang lebih bermakna? Pura-pura bodoh aja. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, dua-duanya bermanfaat. Kalau ada di antara anakku yang ingin menjadi ustadz, yang ingin menjadi penceramah, lanjutkan. Lewat pintu itu engkau menuju surga. Menjadi orang kaya, teruskan. Lewat pintu kaya itu kau masuk surga. Lewat kekuasaan politik, teruskan. Lewat kekuasaan politik itu juga. Karena pintu surga bukan 1, pintunya banyak. Pintu WC aja banyak, apalagi pintu surga. Bayangkan kalau WC cuma 1, kebelet lah orang. Makanya jangan lupa bangunkan WC. Kok Ustaz tiba-tiba ingat WC? Saya tengok WC. Masa jamaah sebanyak ini WC-nya segitu? Mesti bangunkan banyak WC. Masjid sudah cantik, tapi yang punya duit bangunkan WC. Ustaz, siapa yang bangun masjid dibangunkan 1 istana dalam surga? Betul. Kalau saya bangun WC, apa kata malaikat? Kau yang dulu bangun masjid di Mempawah, ya, silakan masuk. Kau sudah disediakan 1 istana. Kau dulu yang bangun WC, iya, silakan masuk. WC sudah siap. Bukan begitu cara mikirnya, Mas Bro. Tapi kita sudah meringankan beban. May ya'sara an mu'sirin, siapa yang melepaskan kesulitan kesusahan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah mudahkan urusan dia di akhirat. Tidak ada urusan yang paling susah daripada urusan menahan kebelet. Maka siapa yang mau melepaskan kesusahan orang kebelet, bangun WC banyak-banyak. Khususnya di pondok-pondok pesantren. Berapa lama santri harus nunggu dalam? Cepatlah. Ustaz lagi. Ditambah masih gini lagi. Masih lama. Cukup sikit. Ustaz kok tahu? Saya dulu gitu di pesantren. Pengalaman pribadi. Oleh sebab itu maka saudara yang dimuliakan Allah, mudahkan urusan orang, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita di akhirat nanti. Yang pertama, hilangkan isu, jangan kelahi, jangan menebar dusta, jaga ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah orang Mempawah sudah melakukan itu. Amin. Yang kedua, pilih pintu surga mana yang kau masuki,
sesuai dengan apa yang kau mampu dan kau miliki. Bapak ibu guru, mereka tidak pernah tabligh akbar, mereka bukan pemimpin, mereka bukan arsitek, tapi mereka masuk surga karena serius mendidik anak-anak, membawa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nih, mereka lah yang mengajar dari mulai karena Muhammadun iman fi firasihi wa sa'atu asun wa ilal kullu salamun wa batun mereka mendidik itu pagi, petang, siang, malam tanpa pernah bosan, karena mereka memandang anak ini dengan pandangan kasih sayang. Padahal bapak ibunya saja sudah muak. Aku melihat anak ini Pak Ustadz, rasanya kalau lama di rumah ini aku campakkan ke laut. Tapi bapak ibu guru di Darussalam sabar mendidik mereka. Sabar ya nak, sabar nak, sabar. Dibacakannya selawat ke kepala si anak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pilihlah pintu yang mana. Bapak ibu guru sudah memilih pintu ke surganya, yang membangun masjid sudah memilih pintu ke surganya, pemimpin-pemimpin kita sudah memilih pintu ke surganya. Kita, pintu mana yang sudah kita siapkan? Jangan jawab karena begitu mudah menggerakkan anak lidah, tapi berpikirlah pintu mana yang kita pilih. Abdul Somad, kau pintu mana yang kau pilih? Jangan jawab, tapi renungkan dalam hati. Mudah-mudahan kita nanti termasuk seperti kata Nabi, ada satu orang di akhirat nanti, apa kata Allah? Masuklah dari pintu mana yang kau suka, karena semua pintu itu berhak untuk kau masuki. Mau masuk pintu dari pintu orang kaya, masuklah karena kau orang kaya yang bersedekah. Mau masuk dari pintu penguasa pejabat, masuklah karena dengan jabatanmu kau pakai menolong agama Allah. Mau masuk dari pintu orang berilmu, pintu ulama, masuklah karena dengan ilmumu kau sudah mencerdaskan umat. Tapi jangan sampai di akhirat, apa kata malaikat, kau tidak masuk dari pintu manapun karena mukamu pun macam pintu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Renungkan, pikirkan, robah menjadi action amal, maka kita merenung. Aku bukan orang kaya, tapi aku berkuasa. Aku bukan penguasa, tapi aku kaya. Aku tak berkuasa dan aku tak kaya, tapi aku ada ilmu. Aku tak berkuasa, aku tak kaya, aku tak berilmu, tapi aku bisa melepaskan kesulitan orang lain. Maka dengan pintu apapun pilihlah, karena Allah tidak pernah melihat apa sebesar apa amal kita, tapi yang dipandang keikhlasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dibalas Allah, walaupun hanya satu salawat, dua salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Suara saya tak bagus Pak Ustadz, suaramu tak bagus, tapi HP-mu bagus kan? Nah, keluarkanlah senternya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, salatullah salamullah ala taha
وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا Allah. Menjaga masa muda harus dijaga. Kenapa Ustadz selalu ceramah masa muda, anak muda, masa muda, anak muda? Karena yang tua tak perlu diceramahi, sebab ya paling 2 Jumat lagi selesai. Yang tua-tua jangan tersinggung. Nggak tersinggung aja cepat mati, apalagi tersinggung. Tapi anak-anak muda, generasi milenial, bangga saya. Ada masih muda, sudah duduk di anggota legislatif. Mudah-mudahan bisa menyelamatkan anak-anak muda yang lain, menjadi contoh sehingga bapak ibunya bisa kasih nasihat. Tengok tuh, sebaya sama ente, tapi dia sudah berhasil. Lihat itu. Nah, ini anak-anak muda harus menjadi contoh. Lihat itu anak-anak Darussalam itu masih muda mereka, tapi mereka tahan berpisah dengan orang tuanya. Padahal karena diancam aja. Oh, masuk pesantren, jangan kau balik-balik. Kalau balik, tengok. Insya Allah di Darussalam mereka bukan dibuang. Anakku di Darussalam, kalian di sini bukan di penjara. Kalian bukan dikucilkan. Kalian bukan anak angkat. Kalian bukan anak yatim. Kalian adalah anak-anak kesayangan orang tua. Tapi orang tua kalian punya cara berbeda dengan orang tua yang lain. Nah, ada orang tua yang lain sayang sama anaknya, diletakkannya anak di celah ketiak. Ada orang tua yang lain sayang sama anaknya, dikasihnya anaknya main gadget, pakai gadget termahal, ngidupkannya pun pakai batu. Hidup. Nah, akhirnya si anak main gadget pagi, petang, siang, malam. Anak pun kena penyakit kecanduan game online. Ada orang tua yang sayang sama anak, tapi caranya lain. Dibelikan sepeda motor, akhirnya tiang listrik. Tapi bukan tiang listrik di Mempawah, karena tiang listrik Mempawah ada lampunya. Tiang listrik di tempat lain tak nampaknya lagi, rata dengan tanah. Kenapa? Yang dimakannya pil anjing gila. Orang minum sirup, dia minumnya sabu-sabu, dihirup. Rata dunia ini dengan tanah, tabraknya tiang listrik. Lewat di masjid, knalpot dipotong, suara menggelar. Kalau ada orang mau mati kontan sekaratul maut dengar. Lewat bu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus katanya. Diaminkan sama jamaah. Amin. Mati. Orang tua kalian tidak termasuk jenis ini. Dia sayang pada kalian, tapi bukan dengan membelikan sepeda motor. Dia sayang dengan kalian, tapi bukan dengan memberikan gadget. Bagaimana sayangnya? Diserahkannya ke guru, diberikannya ke kiai. Akhirnya 6 tahun kalian dididik di sini, jilbab kalian panjang. Tengok, jilbabnya panjang. Entah di sini aja tak tahu ya gitu. Ini jelas jilbabnya panjang. Di luar sana masuk sekolah SMP SMA, ada pendek tarik tulis sekali. Baju pendek, resleting tak dipasang. Tak apa-apa kerja mereka. Malu saya mau ceritakan di depan bapak ibu. Pacaran. Kalau memang adik sayang sama abang, kirim gambar ya. Kirim gambar. Ini gambar nggak cinta. Hanya kirim, mengaku, hanya ngancam. Awas nanti kalau tuh, nanti ku sebar ini nih. Hanya sebar terjadi. Ada baca itu di internet. Berapa banyak kehormatan anak-anak gadis, buah hati belayan jiwa, dikandung 9 bulan 10 hari lamanya, disusukan 2 tahun lamanya, dilahirkan meregang nyawa, hanya sebagai korban kejahatan seksual.
tapi anak-anak perempuan kita dijaga marwah, martabat, kehormatannya. Bagi bapak ibu yang sudah memasukkan anak ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum juga menyekolahkan anak ke pesantren, na'uzu. Yang sudah kusampaikan ceramah tak juga mau masukkan anak ke pesantren, mati Daftarkan segera anak anda ke pondok pesantren sebelum tanggal penutupan berikut ini. Potong kan susah iklan itu, kalian potong 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Mati Abdul Somad. Abdul Somad tetap dapat pahala mengalir. Berapa banyak orang tua di Mempawah yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren, mengalir ke makam Abdul Somad seperti bukan setetes embun, air terjun. Inilah yang diinginkan. Untuk apa jadi ustaz? Jadi ustaz ini untuk apa? Terbang dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam terbang lagi ke Pontianak, dari Pontianak naik mobil ke Mempawah. Untuk apa jauh-jauh ini? Untuk viral, followernya banyak. Untuk apa jauh-jauh ini? Cuman satu yang diinginkan, supaya dapat amal jariah sesudah mati. Kaya mati, pejabat mati, profesor S1 aja mati, apalagi profesor mati. Apa yang mengalir setelah mati? Putus. Idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, putus. Tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia yang mengalir? Jangan bayangkan yang mengalir hanya guru tafsir, jangan bayangkan yang mengalir hanya ustadz hadis, jangan bayangkan yang mengalir hanya penceramah. Saudaraku yang dari Fakultas Sains Teknologi, amalnya juga mengalir. Dari multimedia mengalir. Mana dia? Nih, yang merekam malam ini. Berapa kamera nih merekam? Habis itu dia share di internet, di grup-grup WhatsApp. Dulu berperang dengan tombak, berperang dengan AK-16, berperang dengan pistol. Hari ini peperangan kita adalah dengan internet. Maka sebarkanlah kebaikan-kebaikan, insya Allah. Amin. Cepat sekali waktu berlalu di Mempawah. Ustadz Abdul Somad itu tempat Ustadz nginap tidur di kamar tadi. Disitulah dulu almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ menginap di tempat yang sama. Dan setelah 10 hari beliau pulang dari situ, meninggal dunia. Berapa lama almarhum tausiah Pak Wagub? 30 menit. Saya udah lewat 30 menit. Ustadz Somad, almarhum Al-Mukarram Ustadz Arifin Ilham dulu nginapnya di situ juga. Jadi ternyata itu tempat orang-orang soleh. Aku tak soleh, aku tak baik, tapi aku berusaha untuk bersama mengambil berkah orang-orang soleh dan orang-orang baik, supaya nanti pun di akhirat akan bersama kita dengan ulama-ulama kita, insya Allah. Bayangkan kalau, hai Ustadz Somad, tempat yang kau tiduri tadi, disitulah Fir'aun dulu tidur. Disitulah dulu Nyiblorong, tuyul. Tapi saya bangga. Kenapa? Karena saya disejajarkan, diselevelkan dengan orang-orang besar. Padahal saya tak besar, 50 kilo kurang sedikit. Mudah-mudahan kita nanti masuk surga sambil ketawa. Orang yang buat dosa di dunia sambil ketawa, masuk neraka sambil menangis. Tapi kita tak buat dosa. Tapi orang yang beramal soleh sambil tertawa, padahal dia diejek orang lain. Ke masjid dia dengan tersenyum. Apa kata kawan-kawannya? Bro, ente ke masjid ya? Iya. Ngapain ke masjid? Mabuk-mabuk aja dulu. Mumpung masih muda. Orang yang buat dosa sambil tertawa,
masuk neraka dalam keadaan menangis. Tapi saudaraku yang malam ini hatinya bahagia, maka insya Allah kita pun akan masuk surga dalam keadaan tertawa. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara yang ditanya nanti di padang mahsyar, yang dituntut an syababihi, masa muda, masa bergejolak, tapi tak ada satupun anak muda-mudi mempawah yang bonceng-boncengan malam ini. Tak ada. Semuanya pakai sepeda motor sendiri-sendiri. Kalaupun ada boncengan, tidak. Ayo kita ke sana yuk, yang tidak. Aku mau pengajian. Nanti pulang baru kita bonceng. Itu namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Setan akan menerkam, serigala akan mengawasi mana kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka adik-adik, buatlah komunitas-komunitas. Jangan buat komunitas baru. Gabungkan diri dengan komunitas Paskas, pasukan amal soleh membawa. Gabungkan diri dengan mana? Pemuda hijrah. Nggak keren Pak Ustadz. Saya ini orangnya nasionalis sejati. Gabungkan diri dengan KNPI Kabupaten Mempawah. Yang kalian pikir KNPI? Saya diundang sama adik-adik KNPI. Ustaz Somad, kita iktikaf jam 10 malam, 11, 12, 1, 2 tidur, jam 2 ke jam 3 sholat tahajud witir, jam 3, jam 4, jam setengah 5 zikir muhasabah, baca doa. Siapa yang membuat acaranya? KNPI Kota Batam, Kepulauan Riau. KNPI, casingnya KNPI, casingnya Pemuda Pancasila, casingnya FKPPI, signalnya la ilaha illallah Muhammadur. Lebih baik begitu. Bajunya KNPI, bajunya PP, tapi la ilaha illallah, daripada baju koko isi setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka yang pemuda jangan pernah sendirian, tapi gabungkanlah diri dengan komunitas-komunitas. Ustaz Abdul Somad, kami ini anak-anak muda terdiri dari multi komunitas. Mantap. Ente dari komunitas mana? Komunitas pemuda tanpa tato. Keren. Tak ada tato sedikit. Ini mana? Komunitas jombloan sejati. Ini mana? Komunitas jomblowati fisabilillah. Ini mana? Komunitas pemuda hijrah. Keren, bagus. Yang belum menggabungkan diri, jangan pernah sendirian. Karena kalau kalian sendirian, disitulah setan akan mengikuti. Hari ini selamat, besok dia datang. Besok selamat, lusa dia datang. La'atiyannakum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an sama'ilihim dari kiri. Setan datang depan, belakang, muka, atas, kanan, kiri, dalam, luar. Serius sekali setan itu Pak Ustaz. Memang itu sudah SOS, standar operasional setan. Luar biasa. Oleh sebab itu maka kita pun harus lawan setan dengan mujahadah. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya demi untuk mencari jalan kami. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Mudah-mudahan malam ini semuanya selamat dan istiqomah insyaallah. Siapa yang tausiah di halaman Masjid Rayana Mempawah? Ustaz Abdul Somad. Berapa lama dia ceramah? Lebih sejam. Lebih. Kita start tadi jam 10. Sekarang sudah jam 10 lewat 10. Sudah 70 menit. Andai tidak bawa jam pun saya tahu saya sudah berdiri 70 menit dari rasa kesemutannya. Tapi insya Allah semua lelah letih kita, tetesan keringat, urayan air mata, semuanya akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda malam ini kalau ditatap matanya, anak muda itu yang baju-baju coklat rupanya anak-anak pramuka. Anak pramuka, kok Ustaz baru lihat sekarang? Tadi nggak nampak, sekarang baru nampak. Masya Allah, tabarakallah.
Oh, karena agak mirip antara pramuka dengan Satpol PP. Insya Allah semuanya baik-baik, insya Allah, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, selamatkan anak-anak muda Mempawah dari narkoba. Kalau sudah kau kena narkoba, nak, tak ada harapan. Narkoba tidak bisa dipenjara. Orang kena narkoba dimasukkan di penjara, dipukul, dihukum, tidak bisa. Karena pecandu narkoba orang sakit. Orang sakit hanya bisa direhabilitasi, tapi biayanya besar. 1 bulan 3 juta, 1 tahun 36 juta. Makanya kalau kau sudah kena narkoba, habiskan duit aja. Jauh sungai dari sini. Laut. Saya mancing aja sebetulnya. Nah, misalnya, sungai, laut maksudnya, ya terjun aja lah kau ke laut. Gak ada gunanya kau hidup buat semak dunia ini. Sakau, menggigil, tak masuk narkoba. Begitu masuk, wah tenang, wah fly. Begitu kurang, harganya berapa? Lebih mahal daripada emas. Emas 500.000 1 gram. Itu mahal. Saya tak sebutkan harga. Jadi saya sebutkan disangka BNN, saya pemakai pula. Tak ada duit, jual tanah. Tak ada tanah, jual motor. Tak ada motor. Akhirnya bininya masak sarapan. Kok nasi ini nggak panas-panas? Rupanya tabung gas sudah dijual lagi. Saking kan parahnya lah pecandu narkoba. Makanya pecandu narkoba ini, pengedar narkoba, bandar-bandarnya jangan dipenjara, tembak mati saja, betul? Tembak mati. Jangan takut. Di Saudi Arabia tidak ditembak. Saya melihat dengan biji mata kepala saya sendiri. Pembawa narkoba tidak ditembak. Jangan ditembak. Jadi pancung. Ini nampaknya pecandu-pecandu narkoba sakit hati, pasti pecandu narkoba. Mengedar pasti sakit hati. Ini pasti melapor ke polisi. Mudah-mudahan pecandu-pecandu melapor. Amin. Supaya pas dia melapor, saya tersinggung. Kenapa kamu tersinggung? Karena Ustaz Somad nyinggung narkoba. Jadi kamu pemakai? Iya, tangkap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang merusak. Kita akan bersaing dengan Eropa, dengan Jepang, dengan Amerika ke depan. Bagaimana kalau generasi muda kita sudah dirusak otaknya? Orang yang kena narkoba itu cuma 4. Pertama, bodoh. Kedua, gila. Ketiga, mati. Keempat, penjara. Bodoh, gila, mati, penjara. Ada yang agak enak sedikit Pak Ustaz? Ada. Penjara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, narkoba, sekali lagi kudoakan, ya Allah, selamatkan anak-anak muda Mempawah dari narkoba. Seks bebas, ini pun luar biasa. Zaman saya muda masih selamat. Saya diselamatkan oleh keadaan. Karena zaman dulu mau kenalan sama perempuan takut, grogi. Belum lagi jumpa, dari jauh aja udah menggigil ketakutan. Gimana mau nanya? Nama kau siapa? Zaman sekarang ambil HP, cari namanya di internet, buka, hai, kenalan dong, makan bakso 2 kali, selesai. Akhirnya bonceng sana bonceng sini, pergi tepi laut, angin kencang masuk angin gembung. Yang muntah-muntah, yang ngidam laki-laki apa perempuan? Yang hamil 9 bulan 10 hari kemana-mana, laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa, bahkan resikonya mati, laki-laki apa perempuan? Yang membuang anak ke dalam kardus, diletakkan di pinggir jalan karena malu pulang ke rumah, laki-laki apa perempuan? Yang rugi dengan seks bebas ini laki-laki apa perempuan? Perempuan, jaga kehormatan kalian.
Laki-laki, perempuan adalah adik kalian, perempuan adalah anak kalian. Hari ini kalian menyia-nyiakan perempuan. Ingat, 25 tahun akan datang kalian pun akan punya anak perempuan. Awas anak kalian. Betul? Yang lajang-lajang, yang gadis-gadis ingin dapat istri solihah, datang ke Darussalam. Tapi belum bisa dinikahi. Tengok-tengok aja dulu. Karena mereka masih kelas 6, masih kuliah. Adinda, mau nggak Abang Pinang? Mau. S1 4 tahun, S2 2 tahun. Matilah Bang deh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat pemuda Mempawah dari narkoba, selamat dari seks bebas. Adakah lagi? Ada godaan materi, korupsi, nepotisme, ingin mencari harta yang banyak, kekayaan. Tapi kalau dia ingin mencari harta dengan cara yang halal, tujuannya pun juga baik. Untuk apa? Kalau kaya, bangun pondok pesantren, Darussalam 1, Darussalam 2, Darussalam 3, Darussalam 4. 1000 Darussalam akan menyelamatkan anak muda sampai hari kiamat. Punya tanah, wakafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin Ustaz cerita tentang tanah wakaf. Betul. Itu Ustaz, tanah yang di sana yang ada pokok sawit, saya wakafkan. Alhamdulillah. Tanah siapa? Entah. Yang diwakafkan itu tanah kita, bukan tanah orang. Saya tak punya duit untuk mewakafkan tanah Pak Ustaz. Tapi gajimu lebih. Iya, berapa gajimu sebulan? 5 juta Pak Ustaz. Keluarkan zakatnya 125.000. Masih tinggal berapa? Banyak lagi Pak Ustaz. Pergi ke rumah anak yatim. Datang ke sekolah Darussalam. Tanya kepala sekolah. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Ya, berapa anak yatim di sini Pak? Ada sekitar 200. Yang tertunda uang sekolahnya belum bayar berapa? Ada sekitar 50. Keluarkan semua data-datanya. Mau bantu bayar? Enggak, mau nengok-nengok aja. Datang kemari. Saya hanya ibu rumah tangga Pak Ustaz, tidak bisa bayarkan uang sekolah mereka. Beli ikan teri, beli kacang tanah, masakkan sambal, gorengkan, masuk, cari anak-anak yatim, kasih. Sedikit yang kau lakukan, tapi bermakna bagi mereka. Assalamualaikum, berapa anak yatim di sini? Saya mau kasih makanan-makanan. Ada sekitar 200 semuanya? Enggak. Saya bawa ada 2 bungkus ikan. Nampaknya sepele, nampaknya tak bermakna. Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Berapa banyak amal yang dipandang manusia kecil, remeh temeh, sepele, tapi besar karena niat dan keikhlasan. Amin. Tapi jangan dipahami ceramah saya ini terlalu tekstual. Tiba-tiba besok datang ibu-ibu kemari. Ibu mau ngasih apa? Seekor ikan teri. Satu. Berapa banyak yang kecil tapi bernilai besar karena ketulusan niat. Hai ustaz-ustaz Darussalam, walaupun 1 ekor ikan teri di hadapan Allah ini seekor paus yang besar. Sesuaikan juga dengan logika berpikir kita. Memang nampaknya yang membawa sebungkus ikan teri cuma ibu, tapi ternyata ibu punya geng. Apa namanya? Geng emak-emak ikan teri. Tiba-tiba besok datang 100 ibu-ibu membawa 100 bungkus. Luar biasa. Kok tiba-tiba Ustaz ingat ikan teri? Ingat dulu waktu di pesantren. Hari Sabtu, hari Ahad kan banyak emak-emak datang bawa bumbu pecel, ikan teri. Ada satu kawan pelit betul. Saya kebetulan waktu itu dapat jatah jadi bulis penjaga asrama. Datang kawan saya sebetulnya baik, cuman kawan ini mempengaruhi saya. Kata dia, man. Ya, itu kawan kita yang pelit tuh kan. Iya, ayo kita bongkar lemarinya yuk. Jadi kalau dihitung-hitung dosa, itulah mungkin dosa saya. Saya mau cari dia, mau saya bayar 1 kontainer ikan teri. Tapi sampai sekarang tak dapat. Ternyata segala perbuatan dosa kita di dunia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Wa may yaghlul, siapa yang curang di dunia, di akhirat dia akan membawa kecurangannya. Nanti ada di akhirat itu memikul jembatan. Nanti yang curang jembatan. Ada yang mikul kijang inopa. Tapi ada pula di akhirat nanti yang mikul ikan teri.
Nah, itu mungkin saya nanti. Nah, ini mencurikan tri di pesantren ini. Ya Allah, maafkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami banyak silap dan salah. Ilahi las tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi zudubi mislu adadir rimali fa innaka ghafirul dzambil azimi. Bangun tengah malam, ambil air wudu, teteskan air mata. Ilahi ya Allah, lastu lil firdausi a'la, aku tak layak masuk surga ya Allah. Wala aku ala naril jahim, aku pun tak pula kuat masuk neraka ya. Kau masuk surga, aku tak layak masuk surga ya. Kalau gitu aku masukkan ke neraka, tak tahan ya Allah. Jadi kau mau kemana? Di samping-samping surga aja lah. Lebih baik malu-malu beramal soleh, malu-malu meminta surga kepada Allah daripada malu-malu berbuat dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang malu-malu meminta surga kepada Allah karena merasa tak layak, amal tak banyak. Abdul Somad masuk surga bukan karena ceramahnya, Abdul Somad masuk surga bukan karena amalnya, Abdul Somad masuk surga karena doa orang mempawah. Sebanyak ini orang mempawah mendoakan Abdul Somad. Ya Allah, kami rindu dengan Ustaz Somad, sampaikanlah dia ke mempawah. Ya Allah, sekali pun jadilah. Nanti kalau dah sampai dia mau balik, mau mati, seserah ya Allah. Dan seorang mempawah. Sudah mau dicabut malaikat nyawa Abdul Somad, kata Allah, tunda, karena orang Sambas belum jumpa lagi. Orang Sambas berdoa juga, ya Allah, orang mempawah sudah ya Allah, kasih dia kesempatan sampaikan ke Sambas ya Allah. Agak sekali pun jadilah, habis dari Sambas ni mau mati, matilah di situ ya Allah. Pas mau dicabut malaikat tak jadi. Karena orang Singkawang berdoa juga. Akhirnya umur bertambah karena doa orang lah. Mana bisa takdir dihapus? Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Maha Kuasa menghapus takdir wa yusbit, dan menetapkan wa indahu ummul kitab, karena dia yang punya lauhil mahfuz menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan umur tidak bertambah, yang bertambah adalah barokah. Kita ingin hidup ini barokahnya. Umurnya 70 tahun tapi begitu dilihat tak ada barokahnya. Rumah, warung kopi, WC. Rumah, warung kopi, WC. Rumah, warung kopi, WC. Minum kopi, mati, masuk WC. Tapi ada anak Darussalam umurnya 17 tahun hafal Quran. Baca Quran, bahasa Arab, ngaji. Baca Quran, bahasa Arab, nahu, sorof, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, badi, fisika, kimia, biologi, matematika. Isi kepala, dibuka isi kepalanya ayat Quran. Tinggal klik-klik aja. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am, Al-Anfal. Kita klik Al-Baqarah, keluar sapi. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang ceramah tadi di Mempawah? Ustaz Abdul Somad. Berapa lama dia ceramah? 1 jam 25 menit. Tambah doa 5 menit, pas 90 menit. Apa aja isi ceramahnya? Entah, aku pun tak ingat. Karena kebetulan waktu dengar ceramah itu aku di tengah, nahan kencing pula. Jadi ceramah itu dalam doa aku, ya Allah cepatlah. Walau tak ingat pun tetap dapat pahala. Yang bilang amin itu tak ingat. Ingat, tapi karena dia selalu berdoa kepada Allah. Isi ceramah Abdul Somad yang pertama, jangan tertelan isu, jaga ukhuwah. Yang kedua, pilihlah pintu-pintu ke surga dari pintu mana? Pintu kekuasaan, pintu kekayaan, pintu ilmu pengetahuan. Yang ketiga, selamatkan anak muda dari narkoba, pergaulan bebas, dan korupsi serta nepotisme. Mudah-mudahan 3 ini menjadi bekal berubah menjadi amal soleh.
على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada jamaah Mempawah ya Allah. Wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin Mempawah, pemimpin-pemimpin Kalimantan Barat, berikan keteguhan hati, istiqomah menolong agamamu dengan jabatan dan kekuasaan ya Allah. Allahumma aslih sababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, seks bebas, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Mempawah negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan dari segala penyakit, wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu yang benar supaya amalnya betul, wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki supaya bisa membangun masjid, membangun pesantren, berinfak, berwakaf, bersedekah, wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu cicit keturunan kami, wali a'immatina sholihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali masyayikhina, tuan-tuan guru, buya, kiai kami, wali man hadarana, semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husni khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah.